Shalom, damai di hati, shalom. Baiklah, ibadah kita akan segera dimulaikan. Untuk itu, atas nama Komisi Remaja Jemaat Gemim RNE Kemas 1 mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Dan ibadah nanti akan dipimpin oleh Kak Arlina Lengkong. Untuk menjemput Kadim, kita angkat pujian bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Shalom, damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kita semua, sehingga kita boleh beribadat saat ini. Dan oleh sebab itu, kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita tabiskan ibadah kita di malam hari ini. Ibadah Remaja Gemim RNE Kemas 1 di saat ini kiranya ditahbiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi bersama-sama, Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita hari demi hari tidak pernah lepas dari pelanggaran dan dosa. Saat ini kita ada dalam situasi sulit. Kita tengah diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 ini. Sudahkah kita menyadari mengapa semua ini terjadi? Adakah semua ini terjadi karena dosa dan kelalaian kita? Maka saat ini, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Kita kembali merenungkan akan cara hidup kita. Apakah yang kita lakukan adalah hal-hal yang berkenan kepada Tuhan? Atau justru sebaliknya, kita melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan? Mari dengan penuh kerendahan hati kita memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami datang membawa segala pengakuan kami kepadamu. Ampuni kami Tuhan, ketika dalam hidup yang kami jalani, Tuhan dapati kami melakukan pelanggaran di hadapan-Mu. Ketika cara hidup kami tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ketika Engkau dapati kami terlalu
terlalu egois, bahkan kami mengeraskan hati untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Maka di saat ini, kepadamu kami datang, kami memohon, Tuhan ampunilah kami dari setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu. Biarlah Roh Kudus kiranya yang akan tetap terus menolong kami, supaya kami tidak akan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri dari setiap ketetapan dan perintah yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami percaya di saat ini kami boleh diampuni oleh Tuhan. Maka ini kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Haleluya, amin. Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita menyanyi bersama-sama, Tuhan ku bila hati kawanku. Tuhan ku bila hati kawanku, terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendak-Mu jadi paduku. Saat ini kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyi bersama-sama bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa dibaharui selalu, jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, penjagaan dan pemeliharaan Tuhan selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Syukur dan terima kasih kami panjatkan kepadamu karena masih ada waktu bagi kami berada dalam peribadatan ini. Bukakan pintu hati kami Tuhan untuk bisa memahami kebenaran firman-Mu yang selalu menuntun, mengarahkan kehidupan kami untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kami di jalan kebenaran. Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi setiap kami, agar supaya firman yang kami dengar menjadi firman yang akan kami berlakukan. Amin. Saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Matius 9 ayat 35 sampai dengan 38. Matius 9 ayat 35 sampai dengan 38. Dengan perikop belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga
serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut dengan menyanyi firman Allah, jayalah. Firman Allah, jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Adik-adik remaja dan teman-teman pembina yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita saat ini bagaimana Yesus menunjukkan kasih bahkan setianya bagi kita lewat perbuatannya yang nyata kepada kita, yaitu bagaimana dia menunjukkan kasihnya kepada kita. Dan itu boleh menjadi cermin, menjadi contoh, bahkan teladan bagi kita untuk berkarya di kehidupan kita ini. Dan melalui pembacaan kita saat ini, ada 3 hal yang menunjukkan perbuatan Tuhan yang besar, yaitu yang pertama, Yesus berkeliling ke semua kota. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sebagai orang yang percaya, kita tidak boleh pasif dalam pengakuan akan iman kita sebagai orang Kristen. Iman kita haruslah kita lakukan dimanapun kita pergi dan berada. Dan ini menyatakan bahwa kepekaan Yesus terhadap pelayanan membuat dia terus berkarya sekalipun banyak tantangan yang dia hadapi. Ada kendala yang dia hadapi. Tidak ada waktu yang terbuang secara percuma. Tidak ada waktu untuk bersantai. Sekalipun yang ada ialah dia terus berjuang untuk melakukan pelayanan di dalam setiap situasi bahkan kondisi pada saat itu. Bagaimanakah dengan kita? Apakah selama ini kita menganggap bahwa tugas pelayanan yang ada di sekeliling kita bukan bagian daripada kita? Apakah selama ini orang sebagai remaja Kristen melihat orang teman-teman yang jarang masuk ibadah, yang malas, yang tidak pernah pergi ke ibadah remaja, orang ni mau panggil pada orang. Orang pikir, oh biar Jo, nanti penatua, nanti kakak-kakak pembina Jo yang panggil pada orang. Tetapi ini merupakan tugas kita bersama untuk merangkul mereka. Dan untuk itu, mari kita mulai saat ini, kita bangkit, kita mulai berjalan, kita tunaikan tugas tanggung jawab pelayanan ini. Dan yang kedua, Yesus mengajar, ini memberitahukan kepada kita bahwa kita harus merenungkan dengan perbuatan Yesus dalam hal mengajar yang adalah melakukan suatu perubahan bagi orang lain. Pengajaran Yesus ini bagaimana membentuk kehidupan orang yang menerima pengajaran untuk berubah dari cara hidup yang tidak benar ke cara hidup yang benar. Artinya, sebagai orang yang percaya di tengah zaman sekarang ini merupakan menjadi tugas tanggung jawab iman kita di dalam memberikan pengajaran bagi orang lain
agar supaya mereka berubah dari pola hidup yang lama menjadi pola hidup yang baru, mengubah orang lain agar menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Tentu hal ini haruslah dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita membentuk karakter kita agar melalui sikap bahkan karakter hidup kita itu boleh membawa berkat, itu boleh membawa dampak yang positif bagi kehidupan orang lain, sehingga lewat itu juga mereka boleh diubahkan. Dan yang ketiga, di mana Yesus memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Ini menggambarkan bahwa Kerajaan Sorga dapat diartikan sebagai suasana yang adil, aman, bebas, sejahtera, damai. Di situ juga ada sukacita dan kasih dan lain-lain sebagainya. Karya Yesus jelas dalam bentuk kasih, dengan melepaskan belenggu bagi orang-orang yang tertindas, yang lemah pada saat itu, yang sakit, yang susah, yang berdosa, dan lain-lain sebagainya. Hal ini mengingatkan kita untuk menjadi alat Allah untuk membebaskan orang lain dari belenggunya. Dan hal ini tentunya bukan perkara yang mudah-mudah saja, tetapi ini adalah perkara yang sulit. Karena kita lebih menyukai zona nyaman, zona aman, sehingga pekerjaan pelayanan tersebut seolah-olah bukan bagian daripada kita sendiri. Marilah kita keluar dari zona nyaman tersebut, kita keluar dari zona aman, dengan kita menjadi saksi hidup seperti garam dan terang, yang sekalipun berkorban tapi dapat dirasakan oleh orang lain. Adik-adik remaja dan teman-teman pembina, Yesus mengasihi dan menyadari keberadaan kita, semua anak-anaknya. Banyak pekerjaan pelayanan yang harus kita lakukan, sementara yang melakukan tugas pelayanan sangatlah terbatas. Seringkali pekerjaan yang besar dan berat membuat kita menjadi pesimis untuk melakukannya dan memenangkannya. Sama halnya di tengah kehidupan kita saat ini, pekerjaan pelayanan begitu besarnya sampai kita tidak mau atau kita tidak tahu harus memulainya itu dari mana. Bahkan beranggapan itu tidak mungkin untuk torang boleh mau melakukan itu. Tetapi torang harus ingat, seberat bahkan sebesar apapun pekerjaan pelayanan yang ada di depan mata kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Janji Tuhan sudah jelas bahwa kita memiliki Tuhan, yaitu Tuhan Sang Pemilik, dan dengan meminta kekuatan kepadanya maka kita akan terus dimampukan, karena Dia sendiri yang akan memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Jadi apapun tantangan yang ada di dalam diri kita, di hadapan kita, ataupun di mana saja datangnya, marilah kita tetap setia kepada Tuhan yang telah mengutus kita, yang telah melakukan pekerjaan mulia itu, sehingga kita percaya di dalam kesetiaan kita kepadanya, Dia lebih setia mengasihi kita, dan Dia lebih dulu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Untuk itu kita menyanyi bersama-sama, bernyanyilah.
Bernyanyilah bagi Tuhan, wah. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia. Persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya bagi kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, ya Yesus, Engkau sangat mulia bagi semua orang percaya. Naikkanlah doa kepadanya, sebab bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur kepadamu oleh karena waktu yang Engkau beri, bahkan nafas kehidupan yang boleh Engkau anugerahkan kepada kami semua. Kami sungguh bersyukur karena kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah di saat ini, meskipun di tengah-tengah keterbatasan yang ada, kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Namun hal ini tidak mengurangi sukacita kami yang ada. Dalam ibadah ini, Tuhan, kami telah menyampaikan puji-pujian kami telah membawa persembahan kami, bahkan kehidupan kami telah diperlengkapi dengan firman Tuhan yang telah kami baca bahkan renungkan. Biarlah kiranya firman-Mu boleh memberi kekuatan dan semangat, motivasi bagi kami semua dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Mampukanlah kiranya kami semua ya Tuhan, sebagai pembina remaja, pun juga sebagai adik-adik remaja, untuk dengan sabar dan setia menanti pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami pun telah memberikan persembahan, biar kiranya Tuhan yang akan memberkati persembahan yang telah kami berikan, baik yang kami berikan lewat hasil jerih payah kami, maupun lewat pemberian orang tua kami. Tuhan berkati dan kuduskan persembahan ini, agar boleh terpakai untuk pelayanan Tuhan yang ada di muka bumi ini, terlebih khusus di remaja Gemim RN Kemas 1. Bapa, saat ini kami berdoa bagi adik-adik remaja, Tuhan kiranya yang akan memberkati kehidupan mereka di masa muda ini. Tuhan kiranya yang akan memberkati mereka di segala harapan, bahkan kerinduan, juga cita-cita mereka pun dalam segala perjuangan mereka untuk meraih masa depan yang sukses dan berhasil. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang telah menyediakan masa depan yang baik bagi adik-adik remaja ini. Dan biarlah dalam setiap proses yang mereka lalui, Tuhan yang akan kuatkan dan Tuhan pula yang akan teguhkan iman mereka, agar supaya mereka akan tetap terus mengandalkan Tuhan. Kami pun berdoa Bapa bagi kehidupan pergaulan mereka di masa muda ini. Tuhan jaga, Tuhan kiranya melindungi, Tuhan kiranya membentengi kehidupan mereka, agar supaya mereka tidak akan melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Mereka tidak akan melakukan hal-hal yang merusak masa depan mereka, namun mereka boleh menjadi anak-anak remaja yang takut akan Tuhan. Mereka akan terus melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Begitupun juga dengan kami sebagai pembina-pembina remaja. Kami telah menyatakan kesediaan diri untuk melayani adik-adik remaja. Biar kiranya Tuhan berikan kami terus kekuatan
bahkan kemampuan untuk kami menjalankan pelayanan yang Engkau percayakan bagi kami. Tuhan, kami pun berdoa kepadamu bagi pelayanan Komisi Remaja Gemim RN Kema 1. Tuhan kiranya akan memberkati mulai dari penatua, wakil ketua, sekretaris bendahara, anggota komisi yang ada, para pembina remaja, bahkan adik-adik remaja. Berikanlah kesatuan hati bagi mereka semua dalam kami menjalankan pelayanan ini. Meskipun Bapa di tengah diperhadapkan dengan pergumulan COVID-19 ini, namun biarlah itu tidak mengurangi sukacita kami untuk terus beribadah kepadamu. Ini tidak akan menghalangi kami untuk terus bersekutu dengan Tuhan dan tidak akan mematahkan semangat kami untuk terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami membawa kepadamu pergumulan dunia, pergumulan bangsa Indonesia, pergumulan kami di Sulut, pergumulan kami di tanah Minahasa Utara, bahkan di desa Kema 1 ini. Kami masih terus bergumul Tuhan dengan adanya pandemi COVID ini Tuhan, maka kepadamu kami terus berdoa, kepadamu kami terus berseru, memohon pertolongan dan belas kasihan-Mu agar supaya kami boleh dipulihkan dari pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa Bapa bagi para tenaga medis yang boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan terus lindungi dalam mereka menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab untuk merawat pasien. Bapa dalam kerajaan surga, kami pun berdoa bagi bangsa dan negara kami, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa. Kiranya Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, kemampuan, dan kekuatan di dalam usaha dan upaya mereka yang sementara dalam penanganan virus ini. Biar kiranya Tuhan, apa yang menjadi keputusan yang diambil, setiap kebijakan yang diambil semuanya tidak akan sia-sia, namun boleh mendatangkan kesejahteraan. Dan sebagai anggota masyarakat, sebagai jemaat-Mu, untuk tetap senantiasa taat, bahkan dengar-dengaran untuk senantiasa patuh kepada himbauan dan arahan yang diberikan oleh pihak pemerintah. Terima kasih banyak Tuhan, mampukanlah kami di tengah pergumulan yang ada saat ini, supaya kehidupan kami boleh tetap terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, Bapa di sorga, kami berdoa, ini kami yang berseru, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami percaya jikalau Tuhan yang menolong kehidupan kami, itu pasti indah pada waktunya. Dan inilah kami yang berdoa, kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan menutup peribadatan kita di malam hari ini. Kita menyanyi bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini ku kan adakan syukur bagimu. Kita menerima berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa kita,
dan dari Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai adik-adik remaja dan pembina-pembina remaja saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah remaja kita di malam hari ini telah selesai dan dikembalikan kepada penuntun acara. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Untuk itu, atas nama Komisi Remaja Gemim RN Kema 1 mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Arlina Lengkong yang telah memimpin ibadah kita pada malam hari ini, dan mengucapkan banyak terima kasih juga buat teman-teman yang ada di rumah masing-masing yang telah mengikuti ibadah. Shalom, damai di hati, shalom.